Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafizah Irna, biasa dipanggil Zaza. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah Full-Day Sarlama, Kecamatan Harau. Dan saya perwakilan dari Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Dan saya akan bertutur yang berjudul Tuanku Nan Hilang, legenda Talimpong Batu, dikembangkan oleh Della Nasution. Dahulu kala di sebuah bukit padang arum yang terletak di Kabupaten 50 Kota sekarang, ada sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak sematawayangnya yang bernama Syamsuddin. Mereka bertiga selalu bersama, mengerjakan sawah serta ladang juga bersama. Tak sedikit pun mereka berpisah. Ayah, ibu, semoga kita selalu bersama sampai akhir hayat ya, ujar Syamsuddin sambil mengumpulkan hasil panen keluarganya. Amin, ucap ayah dan ibunya dengan mata yang berbinar. Waktu berputar, kebahagiaan keluarga Syamsuddin tergoyak karena ayahnya jatuh sakit. Lalu tiba-tiba ayah Syamsuddin dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semuanya tak kuasa menahan sedih. Ayah, jangan tinggalkan kami, ratap Syamsuddin memecah melihat ayahnya yang terwujud kaku. Ayah, bawa kami bersama ayah. Kami tak sanggup hidup tanpa ayah. Ibu berteriak histeris, lalu pingsan. Dengan kesepakatan bersama, sang ayah tetap dikuburkan, walau ibu Syamsuddin masih dalam keadaan tidak sadar. Beberapa saat kemudian, sang ibu terbangun, berteriak histeris, lalu pingsan lagi. Begitu selalu. Sehingga dipanggillah orang pintar di kampung tersebut. Syamsu, ambillah air dan dimaukan kepada ibumu. Ia sepertinya terbawa semangat karena begitu kehilangan suami tercinta. Lalu dilimaukanlah sang ibu dengan bunga 7 macam dan air dekat kubur ayahnya. Pada akhirnya ibu Syamsuddin menghembuskan nafas terakhirnya dan menyusul sang ayah. Ayah, ibu, kenapa tinggalkan Syamsu sendiri? Ayah, ibu! Syamsu histeris. Semua orang terdiam dan ikut merasakan kepedihan yang dialami Syamsuddin. Akhirnya ibu Syamsuddin dikuburkan berdampingan dengan kubur si ayah di hari yang sama.
Yang tertinggal hanya kenangan dan rasa kehilangan yang begitu hebatnya bagi Syamsuddin dan masyarakat sekitarnya. Waktu berputar, namun kesedihan tak juga hilang. Syamsuddin begitu terpukul dan terpuruk serta sering bermenung. Ketika hari telah malam, Syamsuddin sering didatangi mimpi yang aneh terus-menerus. Mimpi tersebut tentang cahaya yang berbentuk titik-titik berkelap-kelip membungkus sebuah batu. Keesokan harinya, Syamsuddin mereka-reka apa makna mimpi yang sering menghampirinya itu. Lalu timbullah niat Syamsuddin untuk pergi bersemedi pada sebuah batu. Di tengah perjalanan menuju tempat persemediannya, Syamsu bertemu dengan teman-temannya. "Hei Syamsu, hendak kemana?" ujar salah satu temannya. "Aku hendak berpasrah dan menyendiri pada sebuah batu yang datang ke mimpiku." "Batu apa?" kata yang lain. "Aku juga belum tahu." Syamsuddin berlalu, sementara teman-teman yang lain terperangah heran. Mimpi aja dipercaya. Mungkin dia terus bawa semangat oleh ayah dan ibunya. Biarkan sajalah, semoga dia selalu baik-baik saja. Mereka melihat kepergian Syamsuddin sampai benar-benar menghilang dari pandangan mata. Syamsuddin melakukan perjalanan yang sangat panjang, mengikuti instingnya serta mimpi yang sering menghampirinya itu. Di dalam perjalanan, ia banyak menghadapi rintangan dan diganggu oleh binatang seperti harimau juga ular. Tapi Syamsuddin tetap berjuang dan mencari batu tersebut. Akhirnya memang ditakdirkan Syamsuddin untuk bersua dengan batu itu. Di dekat serumpun bambu yang dinamai talang. Dan di dekat itu juga tumbuh pohon enau yang begitu besarnya. Lalu bersemilah Syamsuddin di sana berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Tapi permisa, ada yang aneh. Karena masyarakat yang pergi ke tengah hutan melihat Syamsuddin sedang bersemedi di sana. Tapi di waktu yang sama, masyarakat di tengah kota melihat Syamsuddin berada di sekitarnya. Betul-betul menimbulkan pertanyaan di hati masyarakat sekitar Bukit Padang Aro. Pada suatu ketika, setelah sekian lama menghilang, turunlah Syamsuddin sambil membawa batu-batu yang berukuran sangat besar. Batu itu tidak diangkat dan tidak pula dibawa menggunakan kuda atau kerbau. Teman-teman, ada yang tahu nggak dengan apa sang Syamsuddin membawa batu-batu besar tersebut? Batu tersebut dipindahkan oleh Syamsuddin hanya dengan jalinan lidi berwarna hijau. Batu-batu yang berukuran besar tersebut digiring seperti layaknya orang menggiring ternak ke kandang. Ajaib kan? Terkadang Syamsuddin menghilang tak tentu rimbanya. Lalu tiba-tiba muncul entah dari mana. Karena sering menghilang,
penduduk memberi gelar Syamsuddin Tuanku nan hilang. Pada suatu hari, setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba beliau muncul dan meninggalkan pesan agar penduduk di sekitar daerah itu mempergunakan batu-batu tersebut dengan baik. Dan apabila ingin mempergunakannya, minta izin terlebih dahulu dengan membakar kemenyan putih. Nah, setelah itu Syamsuddin kembali menghilang. Lalu oleh penduduk di sekitar daerah itu dipergunakanlah batu-batu tersebut untuk ritual-ritual tertentu pada acara adat. Juga batu tersebut mempunyai keajaiban untuk memberitahu warga ketika bahaya akan datang. Sinyal bahaya akan keluar sendiri berupa suara menderum, menggelegar, atau suara yang cukup aneh. Dan apabila suara tersebut keluar dan terdengar, maka warga pun langsung waspada dengan ancaman bahaya yang akan datang. Nah teman-teman, Talempong Batu masih dilihat loh sampai sekarang di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Dan dari detik itu juga Tuanku nan hilang benar-benar menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.